Kau pulang aja sana ke Yaman. Ini jelas, menurut saya pribadi, menyinggung Anies Baswedan. Ya, kan memang dia keturunan Yaman. Bangun anak-anak Abah. Saya harus bangunkan orang-orang yang tertidur dalam mimpi indahnya itu, yang hari ini memuja-muja Pak Prabowo. Tidak ada Abah kalian tidak diinginkan dalam pemerintahan hari ini. Kasihan anak-anak Abah. Kalau mau kabur, kabur saja ke Yaman. Kalimat itu terdengar tegas, tapi justru disitulah masalahnya dimulai. Kita perlu jujur, ucapan seperti ini yang disampaikan oleh Presiden kita, Prabowo Subianto, bukan sekadar kalimat biasa. Itu adalah cermin bagaimana kekuasaan merespon kritik. Karena di negara demokrasi, kritik bukan gangguan. Kritik adalah sistem keamanan. Ia seperti alarm yang berbunyi bukan untuk merusak rumah, tapi untuk memberitahu ada yang perlu diperbaiki. Lalu muncul narasi Indonesia gelap. Apakah itu berlebihan? Mungkin. Apakah itu sepenuhnya salah? Belum tentu. Sebab di balik kalimat itu ada keresahan nyata tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang keadilan. Dan ketika keresahan dijawab dengan kalau tidak suka kabur aja, biar kita nggak gaduh, maka yang hilang bukan sekedar perdebatan, tapi ruang dialog itu sendiri. Padahal negara ini tidak dibangun oleh orang-orang yang diam. Negara ini lahir dari perbedaan, dari kritik, dari keberanian untuk tidak setuju. Kritik bukan tanda kita membenci negara. Justru sebaliknya, kita mengkritik karena kita masih peduli. Karena yang benar-benar menyerah tidak akan protes. Mereka tidak akan berisik. Mereka tidak akan melawan. Mereka hanya pergi tanpa kata, dan saat itu terjadi, yang gelap bukan lagi narasinya, tapi masa depannya. Negara yang kuat bukan yang paling sedikit kritiknya, tapi yang paling tahan terhadap kritik. Mencintai negara bukan berarti selalu setuju, dan tidak setuju bukan berarti tidak setia. Karena memang ditanggapi. Sekali Pak. Kelihatan udah banyak yang nanggapin tuh. Oh gitu, iya. Oh, udah banyak ya? Udah banyak, oke. Gitu. Itu saya rasa tanggapan yang ada mewakili akal sehat. Oh gitu ya. Teman-teman mahasiswa, seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, wabil khusus Pak Rektor Profesor Fathul Wahid. Masya Allah, tak terasa ternyata sudah 2 periode. Alhamdulillah Bapak tidak melanjutkan ke periode ketiga, Pak. Dari aspirasi pun tidak ada. Gitu. Jadi menunjukkan ada kedewasaan demokrasi. UI ini sudah demokratis, insya Allah lancar pemilihan rektor untuk berikutnya. Seluruh jajaran ya, ada Pak Wakil Rektor, Pak Rohidin, kemudian Pak Direktur, Pak Nanang, dan ini saudara saya, kakak saya, dulu dekan Fakultas Hukum Pak Dul Jamil, Mas Arif Rahman, dan semua saja tanpa mungkin menyebut satu persatu, dan teman-teman semua. Pertama tentu bahagia bisa kembali ke UII, seperti dibilang Pak Rektor tadi. Bagi saya pribadi UII itu ya bagian dari tumbuh besar saya pribadi. Jadi simbol logo UII yang masih langgeng sampai sekarang ini nggak pernah ganti, itu adalah ya logo yang sehari-hari ada di rumah. Karena ayah saya kuliahnya di UII, dosen UII, kemudian sekolah saya TK itu di Masjid Syuhada. Nah, Fakultas Ekonomi itu di Jalan Lawu. Nggak tahu kalau teman-teman tahu Jalan Lawu apa nggak, di Kota Baru itu. Sekarang jadi kantor apa ya di situ ya? LKPH ya? LKPH. Jadi dari masa kecil, dan kalau ayah mengajar, sering saya diajak, duduk bersama, bosannya luar biasa. Loh kan anak masih TK, SD ikut bapak ngasih kuliah itu kan panjang betul. Cuman karena saya dijemput, diajak ke kuliah dulu, ya kita dengarkan itu kuliah. Jadi UI itu bukan tempat yang asing, betul-betul bagian dari kehidupan kami seharian. Dan ayah almarhum dimakamkan juga di makam UI di sini. Jadi saya setiap kali ke UI sebelum masuk ke acara saya ziarah dulu terus baru ke sini karena ayah dimakamkan di sampingnya lapangan tenis UI. Nah, kali ini saya dapat tugas yang cukup besar ini. Jadi Bung Herman temanya itu tema yang besar sekali. Benteng moral. Jadi saya ingin mencoba membahas ini secara lebih rileks saja, teman-teman. Dari kata kunci yang ada di kalimat ini. Integritas. 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 Integritas ini, teman-teman, kalau boleh saya uraikan sedikit kisah-kisah yang mendasar ketika Republik ini berdiri. Teman-teman, Republik ini berdiri itu. Yang mendirikan ini kaum intelektual. Kaum intelektual yang mendirikan. Mereka orang-orang yang sekolah, orang-orang yang melek, orang yang bacaannya luas, cerdas, luas wawasannya, jauh pikirannya. Dan itu bukan mitos, itu baca saja di dalam perdebatan BPUPKI. Kalau lihat notulensi di dalam perdebatan di BPUPKI, maka kita akan
merasakan kekaguman. Ini zaman belum ada AI, tapi intelijensia mereka itu sudah luar biasa. Tahunnya 45, belum ada Google, belum ada itu semua. Coba sesekali, kalau Anda punya kesempatan, baca beberapa saja, sekedar untuk dapat gambaran. Nah, yang menarik, sesungguhnya bukan pada aspek kecerdasan itu tadi. Yang menarik adalah mereka memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga sekelompok orang ini dipercaya oleh semua. Dipercaya oleh semua. Sehingga gagasan yang mereka bawa, janji kemerdekaan yang mereka gulirkan, itu mendapatkan dukungan dari begitu banyak. Mereka semua teruji. Dari mana? Karena tidak ada dari mereka yang punya rekam jejak sebagai komprador. Komprador itu apa? Komprador itu orang yang bekerja sama dengan penjajah, dengan asing. Tidak ada. Mereka orang-orang yang punya riwayat beranian. Memang sempat ada perdebatan di era Jepang. Apakah Putera yang dipimpin waktu itu oleh salah satunya Bung Karno dan lain-lain, itu dianggap waktu itu kooperatif pada Jepang. Yang non-kooperatif itu anti dengan mereka. Catatan sejarahnya ada. Tetapi terbukti semua memiliki keseriusan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, apa yang membuat mereka dipercaya? Karena mereka berintegritas. Dan karena mereka berintegritas itu, maka gagasan yang mereka bawa diterima hampir tanpa syarat. Di seluruh Indonesia. Hampir tanpa syarat. Dan kita punya kisah-kisah semi anekdotal tentang para pendiri republik. Teman-teman, saya sering istilahkan ini pendiri republik. Karena ada yang sering menggunakan istilah pendiri bangsa. Nah, bukan. Kalau bangsa kita, saya nggak tahu siapa pendirinya. Tapi kalau republik, kita tahu siapa pendirinya. Jadi, jangan kita menyebut sebagai pendiri bangsa, tapi pendiri republik. Nah, yang menarik, anekdotal-anekdotal itu nampaknya sederhana, teman-teman. Tetapi itu memperkuat narasi tentang integritas yang ada di kelompok founding fathers of our republic. Apalagi ketika republik ini pindah dari Jakarta ke Jogja. Dan akibat perpindahan itu muncul UII ini. Gitu. Karena dulu sekolah tinggi Islam bolehnya di Jakarta ya. Tapi kemudian didirikan di UI karena para pendiri republik semuanya pindah ke Jogja. Ya teman-teman semua, mereka yang berpindah, mereka yang jalan ke sini, semuanya memiliki ciri tentang kesederhanaan di dalam keseharian. Jogja beruntung, karena Jogja menjadi saksi sejarah kelompok satu generasi berintegritas ini kembali. Berada di kota ini, dalam waktu yang cukup panjang. Nah, apa yang membuat orang-orang ini berintegritas? Yang tadi disebut oleh Bung Herman, pendidikan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang pada waktu itu memang diselenggarakannya oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi pendidikan pada masa itu mengedepankan tentang aspek integritas. Sehingga mereka yang tersentuh dengan pendidikan penuh dengan integritas ini, walaupun secara keyakinan akidah berbeda, tetapi secara akhlak mereka diajarkan, dibiasakan untuk berintegritas. Sehingga produk-produk yang muncul seperti Hatta dan kawan-kawannya itu produk-produk yang memiliki integritas yang amat tinggi. Karena itulah saya termasuk yang menginginkan dan ingin menggaungkan terus gagasan bahwa kalau kita ingin memperbaiki integritas secara serius dan masif, maka institusi pendidikan menjadi kunci. Dan institusi pendidikan ini dari mana? Jenjang yang harus dikerjakan ketika bicara tentang pendidikan integritas, maka jenjang pendidikannya adalah pendidikan mana kira-kira teman-teman? Kalau integritas itu. Pendidikan tinggi, SMA, atau SMP, atau SD, atau TK.
atau preschool. Teman-teman, 0 sampai 5. 0 sampai 5 adalah fase paling dasar untuk kita menumbuhkan karakter-karakter utama. Dan pendidikan terpenting secara return on investment adalah pendidikan usia dini. Ini bukan kata Anies. Ini kata penerima hadiah Nobel Ekonomi, namanya James Heckman. James Heckman memberikan argumen kenapa pendidikan paling penting itu pendidikan dasar. Nah, disinilah pentingnya penumbuhan nilai-nilai integritas di usia yang amat dini. Tapi kalau sudah terlanjur kuliah, ya enggak, it's better late than never. Oke, lebih baik. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali teman-teman ya, bagaimana Anies Baswedan ini ternyata masih menjadi kekhawatiran Prabowo teman-teman ya. Ya kalau kita lihat bagaimana ketatnya Pilpres 2024 yang lalu ya, kemudian ya serangan yang diberikan oleh Anies, begitu juga dari Prabowo ke Anies itu sangat luar biasa teman-teman. Sampai-sampai nilai 11/100 itu dikeluarkan Anies untuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya pada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya sungguh menjadi kekhawatiran ya bagi pihak-pihak ya, penguasa teman-teman. Kenapa? Kalau kita melihat ya setelah Pilpres yang lalu Anies ingin maju sebagai cagup teman-teman. Dan itu Anies sendiri mengatakan ya dijegal teman-teman sehingga beliau tidak bisa maju. Kenapa Anies tidak bisa maju pada saat itu? Ya kita tahulah lantaran supaya nama Anies redup teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalnya Anies pada saat itu menjadi gubernur Jakarta, saya yakin bahwa nama Anies itu akan moncreng lagi teman-teman. Ya, bisa menjadi ancaman bagi tokoh-tokoh yang ingin maju ya. Sehingga Anies mengatakan bahwa tidak ada partai yang tidak dikuasai oleh penguasa teman-teman. Dan akhirnya Anies membuat sebuah partai baru yaitu Gerakan Rakyat ya. Kita lihat hari ini yang berwarna orange teman-teman. Kemudian bagaimana per hari ini ya para termul kemudian para buzzer-buzzer ya tentunya memberikan serangan kepada Anies Baswedan bahkan anak Abah. Mereka ya seolah-olah ingin supaya Anies itu redup teman-teman. Ternyata tidak ya. Bahkan taktik gitu yang dilakukan oleh Anies ya kaleng-kaleng ya, beliau masih menjadi trending per hari ini. Beliau masih menjadi topik pembicaraan dan menjadi ancaman bagi Prabowo 2029 ya. Sebab nama Anies itu mentereng di nomor 2 ya. Bayangkan teman-teman, Anies bukan pejabat publik, namun gerakan-gerakan Anies ini sungguh membuat kita luar biasa. Beliau membantu masyarakat teman-teman ya. Gerakan-gerakan politiknya terus ia bangun, bagaimana Anies Baswedan ya nggak mau kalah, nggak mau diam saja ya. Akhirnya kan masyarakat, relawan ya. Bahkan terakhir bagaimana Prabowo diduga itu menyindir Anies yang dia menyebut ya kabur aja ke Yaman. Dan itu viral sekali pernyataan dari Prabowo Subianto teman-teman ya. Ini terlihat sekali kekhawatiran Prabowo terhadap Anies Baswedan yang juga tokoh nasional teman-teman yang bisa menjadi head to head dengan Prabowo 2029. Sama kayak Prabowo berhadapan dengan Jokowi ya 2014, 2019 ya kan. Nah, jika Prabowo ini nanti maju lagi ya, saya rasa Prabowo akan menghadapi lawan yang seimbang ya, yaitu Anies Baswedan teman-teman. Anies Baswedan yang per hari ini masih menjadi tokoh yang diidam-idamkan maju sebagai lawannya Prabowo Subianto nantinya. Dan ini makin seru teman-teman. Dan Anies hanya butuh wakil yang pas saja ini. Ya, wakil yang pas yang bisa mengangkat elektabilitas Anies saat ini teman-teman. Dan ini sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.